Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Dengan judul perikop, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam Kejadian 13 tentang Abram dan Lot yang pada akhirnya berpisah hendak mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ada kalanya memang kita harus belajar untuk mengalah. Ketika seseorang mengalah, bukan berarti orang itu kalah, tetapi justru sebaliknya. Mengalah kadangkala diperlukan supaya relasi kita dengan orang lain tetap terjalin dengan baik. Mengalah kadangkala juga diperlukan dalam kehidupan, supaya kita juga dapat belajar untuk mengenal karakter seseorang.
Pada dasarnya, tidak ada hal yang dirugikan ketika seseorang mengalah. Justru, ketika seseorang belajar untuk mengalah, maka ada hal baik yang bisa ia dapatkan. Setidaknya dari bacaan ini kita belajar bagaimana ketika Abram dan Lot, mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki harta sangat banyak. Sehingga ketika mereka tahu bahwa negeri itu tidak cukup luas untuk mereka tinggal bersama-sama, terjadilah perkelahian. Di ayat 7 di situ dikatakan terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Dan apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara? Di ayat 8 Abram mengatakan kepada Lot supaya tidak ada perkelahian antara dirinya dan juga Lot, sebab mereka adalah kerabat. Menariknya di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika Abram dan Lot hendak melihat seluruh negeri yang terbuka bagi mereka, Abram mengatakan supaya mereka memisahkan diri, dan Abram memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Abram mengalah dengan memberikan kesempatan kepada Lot. Ketika Lot memilih ke kiri, maka Abram memilih ke kanan, dan sebaliknya. Ketika Lot memilih ke kanan, maka Abram akan memilih ke kiri. Disinilah poin penting yang bisa kita pelajari dari kisah Abram dan Lot. Kadangkala ketika kita melihat sesuatu yang nampaknya baik, kita ingin mendapatkan yang paling baik. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Abram. Abram memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih, menentukan pilihannya terlebih dahulu. Dan apa yang menjadi pilihan Lot tidak disangkalnya, tidak dikomentarinya, tetapi Abram memberikan kebebasan kepada Lot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abram bahwa di dalam kehidupan ini tidak selalu dan tidak harus kita ingin terlihat menang akan banyak hal. Ada kalanya kita juga harus belajar untuk mengalah, bukan karena kita kalah dalam bersaing, tetapi mengalah untuk kebaikan, mengalah untuk memberikan kesempatan, mengalah untuk dapat menghargai kehadiran orang lain di hidup kita, dan mengalah supaya relasi kita tetap terjalin dengan baik. Mari kita bijak menempatkan diri kita, mari kita bijak dalam bersikap, dan mari jangan segan, jangan sungkan ketika kita harus mengalah untuk suatu kebaikan. Amin.